Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 121 sampai dengan 125. Terjemah Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ayat 122. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah kuanugerahkan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Maksudnya segala umat adalah umat yang semasa dengan Bani Israel. Ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa lahum yunsurun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan. Artinya, dosa dan pahala seseorang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Seorang lain sedikit pun tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya dan tidak pula mereka akan ditolong. Ayat 124. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, yaitu tentang Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya yang pembuat patung berhala, diuji dengan Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala lalu kemudian dibakar, diuji Nabi Ibrahim dengan penyembelihan Nabi Ismail, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lalu Nabi Ibrahim berkata meminta, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya janji Allah pasti terjadi kecuali kepada orang yang zalim karena Allah murka. Wa id ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian makom Ibrahim, yaitu tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah. Kita kenal makom Ibrahim. Atau nanti ada Hijr Ismail. Yaitu jadikanlah sebahagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikian Shadaqallahul Azim dari terjemah. Dalam tafsir kitab Jalalain lebih praktis dalam mengambil penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba liyatlunahu haqqa tilawatih ayaqra'unahu kama unzila. Adalah orang-orang yang beriman itu orang-orang yang membaca Quran dengan tilawah, tidak hanya qiraah. Tilawah artinya membaca dengan merenungkan, dan merenungkan ayat Quran, bacaan Quran mesti dengan ilmu Al-Quran, supaya terhindar daripada fitnah bahwa Al-Quran ditafsiri dengan logikanya. Itu yang diancam Rasulullah. Man tafassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan hanya pada pendapat akalnya, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Artinya tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran tanpa dasar keilmuan Al-Quran. Orang-orang yang diberi kitab, lalu dia membaca, mereka membaca dengan benar membacanya, memahaminya, sebagaimana tujuan diturunkan Quran dan makna kandungan yang Allah maksud. Ulaika yu'minuna bih. Lalu mereka meyakini dan beriman kepada apa yang diturunkan dalam Quran, dalam ayat itu. Yaitulah orang beriman yang benar dalam pemahaman, memahami Al-Quran dengan isi dan kandungan. Dan sebaliknya, siapa yang kufur atas kitab yang diturunkan kepadanya, atas pengetahuan yang diturunkan kepadanya, yang diberikan kepadanya, faulaika humul khasirun, mereka yang merugi. Maka itu Allah berfirman kepada Bani Israel pada saat itu, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel,
Ingatkah kamu akan nikmat yang aku pernah anugerahkan kepada kamu, kepada kalian? Dan aku sudah berikan kelebihan. Dan aku sudah lebihkan kalian di antara umat yang lain yang semasa dengan Bani Israel. Wattaqu yaumal la tajzi. Mereka tidak meyakini itu, masih meragukan Allah. Kamu takut kepada siapa? Kamu khawatir kepada siapa? Maka kamu harus takut kepada pada suatu hari di mana di situ tidak ada lagi yang bisa memberi bantuan, pertolongan, syafaat, kebaikan dari siapapun, karena masing-masing orang dimintai pertanggungjawaban dengan amalnya masing-masing. Maka itu tidak ada manfaat, tidak akan ada lagi yang bisa menolong kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat mereka menolak, menghindar daripada azab Allah nanti di akhirat ketika berbuat kufur dalam kehidupan. Setelah tadi gambaran orang beriman dan perbedaan dengan orang yang kafir, lalu Allah berikan contoh ujian bagi orang yang beriman sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian Allah juluki dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai kalimat, ada larangan, ada perintah, di antara yang kita tahu tentang bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya pembuat berhala, patung, bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang kemudian dibakar, bagaimana Nabi Ibrahim yang berjanji untuk mengorbankan anaknya jika punya anak. Maka kemudian Allah tagih. Lalu Nabi Ibrahim memenuhi. Ketika janji itu dipenuhi, ketika Nabi Ibrahim komitmen untuk mengorbankan anaknya dipenuhi, dan Allah ternyata berikan ganti, dan pasti diganti. Itu yang kita tahu sejarah. Kemudian penyembelihan Nabi Ismail digantikan dengan menyembelih seekor kambing, yaitu gibas. Akhirnya itu menjadi syariat kurban yang kita tahu. Lalu kemudian melalui semua ujian dari Allah, lalu Allah memberikan reward. Sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, ya Allah termasuk keturunan saya juga. Allah kabulkan. Kata Allah, tidak mungkin aku tidak memenuhi janji. Tidak mungkin aku menyalahi janji kecuali kepada orang yang zalim. Maka itu faktanya para nabi dan rasul lebih banyak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah nyatakan lagi dalam ayat 125-nya, yaitu wa id ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Allah jadikan Baitullah itu adalah tempat yang aman untuk hamba-hambanya Allah yang mereka nanti akan ibadah di situ. Maka kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah untuk membersihkan. Ketika Nabi Ibrahim diperintah membersihkan Ka'bah dan Nabi Ismail juga diperintahkan yang sama, kebersihan kotoran pada saat itu adalah kotoran dari kemusyrikan, dari kekafiran, daripada kecacatan akidah. Mereka meyakini menyembah berhala, membuat patung-patung disimpan di dalam Ka'bah di sekelilingnya, lalu mereka sembah-sembah dengan Tuhannya masing-masing dan beragam. Sampai pada cerita kafir Quraisy yang ada di Mekah, Rasul bercerita tentang bagaimana ada mereka menganggap Tuhan itu adalah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintah oleh Allah untuk membersihkan dari sisi batinnya dulu, yang bersifat keyakinan, iman. Pentingnya itu menjadi dasar supaya kebersihan dari dalam nanti akan terpancar keluar. Maka ketika keyakinan itu diluruskan kepada Allah dengan tauhid, agama Hanif, sampailah pada akhirnya Makkah menjadi Al-Mukarramah. Kemudian Madinah di zaman Rasul kemudian menjadi Madinah yang asalnya Yathrib, kota yang kumuh, yang penuh dengan kejahilan. Makkah juga dengan kejahilan. Sekarang kita lihat Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang memancarkan sejarah risalah kenabian sampai pada kita hari ini. Tugas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah membersihkan semua itu dari kotoran-kotoran pikiran, kotoran hati, kotoran keyakinan, keimanan, dan pada akhirnya kita kenal kekotoran kejahilan pada saat masa Rasulullah SAW dari lahir sampai di usia 40 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul. Rasulullah menyaksikan kejahilan yang amat sangat dahsyat, dan itu berawal dari sejarah nenek moyangnya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tugasnya adalah membersihkan untuk apa? Mereka akan beribadah di situ, beriktikaf, bertawaf, dan sujud sholat di situ. Artinya Nabi Ibrahim dikabul oleh Allah, minta supaya jangan hanya dia yang diberi anugerah menjadi pemimpin, tetapi juga berharap keturunannya menjadi pemimpin di masa depan. Maka itu para Rasul lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.